Selamat pagi. Pagi. Ya, Ibu Bapak Guru sekalian, kita akan bicara yang selanjutnya RPR yang telah selama ini kita laksanakan. Latar belakang. Ini latar belakangnya, latar belakang RPR. Ya, kegiatan yang telah dilakukan beberapa bulan. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan praktek di lapangan, maka kunci selanjutnya adalah refleksi terhadap kegiatan tersebut. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk perubahan arah perbaikan terhadap kegiatan tersebut di masa yang akan datang, agar dapat melihat kekurangan dan kelebihan dari kegiatan untuk diperbaiki dan mempertahankan hal-hal positif. Maka dipandang perlu untuk membuat rencana tindak lanjut setelah melaksanakan refleksi. Rencana tindak lanjut merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Rencana tindak lanjut ini merupakan suatu program sebagai jaminan bagi keberlangsungan dan kelanjutan dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan. Rencana tindak lanjut yang membutuhkan perencanaan secara matang karena berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan selanjutnya, termasuk di dalamnya ada koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain yang akan terlibat. Rencana tindak lanjut merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Rencana tindak lanjut merupakan suatu program sebagai jaminan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan dan program yang akan sebelumnya telah dilaksanakan. Rencana tindak lanjut membutuhkan perencanaan secara matang karena berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan. Ini berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan. Ya, rencana tidak lanjut membutuhkan perencanaan secara matang karena berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan selanjutnya, termasuk di dalamnya ada koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang akan terlibat. Kita lanjutkan tujuannya. Nah, inilah tujuannya. Tujuan penyusunan rencana tindak lanjut ini adalah: 1. Menyusun rencana tindak lanjut RTR sesuai dengan kondisi di lapangan saat kegiatan pembelajaran berlangsung, berarti harus disesuaikan dengan lapangan. Yang kedua, mewujudkan pelaksanaan dari rencana tindak lanjut RTR yang sudah disusun. Yang berikutnya, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang akan muncul saat pelaksanaan rencana tindak lanjut RTR. Yang keempat, merencanakan hambatan-hambatan yang akan muncul saat pelaksanaan rencana tindak lanjut RTR. Garis besar kegiatan. Garis besar kegiatan secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan sebelum membuat rencana tindak lanjut RTR ini adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan perangkat pembelajaran yang sudah untuk selanjutnya menyusun cerita praktik baik ataupun sebagai sarana yang digunakan untuk memperkenalkan pembelajaran yang inovatif. Telah dikembangkan oleh penulis kepada teman sejawat dengan tujuan dapat mencapai permasalahan pembelajaran. Setelah itu, penulis menyusun rencana tindak lanjut RTR yang digunakan sebagai sarana refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah terlaksana dengan mendefinisikan kepada teman sejawat agar mendapat tanggapan dan sarana sehingga dapat
selanjutnya adalah koneksi. Nah, koneksi ini berdasarkan pengalaman penulis, rencana tindak lanjut RTL merupakan suatu rencana yang dibuat untuk dilaksanakan setelah kegiatan selesai sebagai tindak lanjut dari proses kegiatan tersebut. Salah satu contoh mengimplementasikan rencana tindak lanjut RTL dalam pembelajaran adalah yang kedua dalam rangka pembelajaran penelitian dan pengayaan. Selain itu, rencana tindak lanjut juga sering menjumpai saat mengikuti seminar atau pelatihan. Maka setiap di akhir kegiatan pasti ada rencana tindak lanjut yang harus dilaksanakan. Misalnya melakukan pengembasan rekan sejauh terkait materi atau peranan yang telah diikuti, penyusunan rencana tindak lanjut RTL. Ini sangat perlu karena bertujuan untuk melaksanakan keberlanjutan program yang diarahkan sehingga lebih memudahkan dalam mengimplementasikan program selanjutnya. Penyusunan rencana tindak lanjut RTL memang sangat perlu diadakan, namun pada kenyataan pasti ada hambatan-hambatan yang muncul. Misalnya, membutuhkan perencanaan yang matang dalam penyusunan RTL yang baik dan benar sesuai dengan program yang terlaksana. Pengumpulan sumber daya manusia juga merupakan hambatan yang muncul saat perencanaan RTL karena sumber daya manusia merupakan bagian yang penting untuk diajak berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga RTL dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana juga perlu dimakan agar pada kegiatan rencana tidak lanjut dapat berjalan dengan efektif. Lanjut, nah ini penyusunan rencana tindak lanjut RTL memiliki banyak komponen yang harus ada. Di antaranya satu, ada arahan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini memuat tentang kegiatan apa saja yang akan digunakan sebagai acuan. Penyusunan rencana tindak lanjut. Yang kedua, waktu pelaksanaan berisi tentang kapan akan diadakan kegiatan rencana tindak lanjut RTL sehingga dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak yang tepat pelaksanaan. Nah, ini tidak lanjut sehingga dapat melakukan permohonan izin setelah dahulu untuk setelah tepat. Yang keempat, pihak terkait merupakan pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut RTL. Ini ada masalah yang sudah dilaksanakan setelah umpan balik dari pihak yang terkait setelah melaksanakan rencana tindak lanjut RTL. Rencana tindak lanjut RTL 1 ini dalam rangka diseminasi pengembangan perangkat pembelajaran menentukan urutan rencana kegiatan, waktu dan kapan kegiatan serta pihak yang terkait menggunakan format berikut. Ya, jadi nanti di sini dibikin namanya dan instansi. Nah, inilah format yang akan kita laksanakan. Ada beberapa format ya. Untuk mengevaluasi kegiatan kita membuat RTL untuk mempermudah ibu bapak guru untuk memahami tentang bagaimana kegunaan pembelajaran. Ini tindak lanjut RTL 2 ini dalam rangka diseminasi pembuatan dan edit video praktik pembelajaran. Tentukan urutan rencana kegiatan.
waktu dan tempat kegiatan serta pihak yang terkait menggunakan format dan berikut. Jadi di sini kita lampirkan video atau foto pembelajaran, pemahaman dan evaluasi kegiatan. Tindak lanjut KPR 3 dalam rangka diseminasi penyusunan praktek pembelajaran dengan pendekatan STAR. Tentunya urutan mencari kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, serta pihak yang terkait menggunakan format berikut. Ini ada format rencana tindak lanjut ya. Ya, mungkin itu saja untuk penjabaran kita pada hari ini. Semoga kedepannya bisa digunakan dan bermanfaat untuk menuju pendidikan yang lebih baik lagi. Salam olahraga.